Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Akta dari Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas inovasi pembelajaran Fakultas FKIP dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan dosen pengampu Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati. Teori belajar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada teori dari Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun, yaitu fokus pada interaksi sensorik dan motorik dengan lingkungan untuk memahami konsep, objek permanen, dan pengembangan koordinatik motorik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dari usia 27 tahun, yaitu munculnya simbolik, bahasa, dan pemikiran intuitif, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam logika dan pengertian objektif. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional dari usia 7 sampai 11 tahun, yaitu mampu berpikir secara konkret dan pemahaman operasi logika termasuk konsep konservasi, seriasi, pemahaman hipotesis. Dan yang keempat itu adalah tahap formal operasional dari usia 12 tahun sampai ke atas, yaitu mampu berpikir abstrak, deduktif, dan penalaran operasional. Dan yang kedua yaitu teori belajar dari Van Glaserveld, yaitu teori belajar konstruktivis sosial yang dikembangkan oleh Ernest von Glaserveld, dikenal dengan nama radikal konstruktivisme atau konstruktivisme epistemologis. Teori belajar Glaserveld menggeser fokus dan pendekatan transmisional, yaitu guru sebagai penyampaian pengetahuan, ke pendekatan konstruktivis, yaitu siswa sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Hal ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka, interaktif, responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman siswa yang unik. Yang ketiga yaitu adalah teori Brunner. Teori Brunner merupakan teori yang dikembangkan oleh psikolog pendidikan yaitu Jerome S. Brunner, mengacu pada kerangka konseptual yang menekankan peran aktif individu dalam mengkonstruksi pengetahuan dan makna. Melalui pembelajaran, Brunner menekankan kepada pembelajaran aktif, yaitu active learning, konstruktivisme, yaitu pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan, discovery atau learning mendorong siswa untuk menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, eksperimen, dan juga pengalaman langsung. Teori belajar Brunner memberikan landasan untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, mendorong eksplorasi aktif, dan memahami kebutuhan unik setiap siswa. Fokusnya pada konstruksi pengetahuan, interaksi sosial, dan pendekatan belajar yang aktif telah mempengaruhi banyak pendekatan pembelajaran kontemporer. Yang keempat yaitu adalah teori David Ausubel. Teori belajar dari David Ausubel merupakan suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Materi ajar harus diupayakan terintegrasi dengan bahan terdahulu melalui perbandingan dan rujuk silang antara materi lama dengan materi baru. Ausubel menolak pendapat bahwa semua kegiatan belajar dengan menemukan bermakna, sedangkan kegiatan belajar atau menerima dengan ekspositori kurang bermakna. Kedua kegiatan belajar tersebut saling mengandalkan satu sama lain, yang artinya belajar menemukan maupun belajar menerima. Keduanya dapat menjadi bahan menghafal atau belajar bermakna. Yang kelima yaitu adalah teori belajar Vygotsky. Teori belajar ko-konstruktifik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang dengan bantuan orang lain dalam suatu keterbatasan dirinya, yaitu seperti zona proximal development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal dengan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori ini juga disebut sebagai teori konstruksi sosial. Ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa
Perolehan kognitif individu ini terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal atau interlinasi yang terjadi dalam diri sendiri. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu ada teori belajar John Dewey. Menurut John Dewey, progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat berorientasi ke depan yang memposisikan manusia atau peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam perkembangan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, Dewey juga mendefinisikan progresivisme pendidikan dapat dilakukan dengan rekonstruksisme atau reorganisasi pengalaman yang artinya mengembangkan makna pengalaman dari sebelumnya untuk kemudian mampu untuk meningkatkan kemampuan selanjutnya. Yang hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, peningkatan makna untuk mengetahui seberapa pentingnya pengalaman dan pembelajaran yang terjadi secara terus-menerus dalam proses perkembangan. Lalu yang kedua itu ada pada sisi lain dengan adanya pengalaman. Makna suatu proses pendidikan merupakan suatu kekuatan atau kontrol dalam pembelajaran selanjutnya. Dewey menegaskan bahwa pendidikan yang itu berarti mempersiapkan untuk mendapatkan banyak tugas dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Dewey pernah menulis tentang pendidikan progresivisme bahwa pendidikan tersebut berlandaskan pada filsafat pengalaman. Dewey menyinggung adanya persatuan rangkaian pengalaman. Persatuan rangkaian pengalaman ini mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama ada hubungan kelanjutan antara individu dan masyarakat, yang kedua yaitu ada hubungan kelanjutan antara pikiran dan benda, dan yang ketiga yaitu dalam hal ini Dewey sejalan dengan Plato bahwa tidak ada individu atau masyarakat yang dapat lepas antara satu sama lain. Pikiran pun tidak dapat lepas dari aktivitas mental dan juga pengalaman. You don't even know my name,